Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini masih berkembang sampai detik ini ya. Oke, ini ada satu berita ya. Jadi di sini judulnya OJK masih tutup pendaftaran baru izin pinjol. Ini alasannya katanya ya, dan saya juga pengen mau bahas ini. Katanya sih ada peraturan-peraturan terbaru dari OJK juga ya, tapi yang kita bahas dulu, OJK menutup pendaftaran baru izin pinjol ya, dan kita juga ucapin bersyukur gitu ya, mudah-mudahan ini bisa lebih dimaksimalkan oleh otoritas jasa keuangan karena mengingat dan menimbang banyaknya korban dari pinjol ini gitu loh ya. Dan mudah-mudahan OJK lebih selektif lagi ya dalam memberikan izin, dalam mengeluarkan semua aturan-aturan yang buat pinjol ya, biar ini bisa dimaksimalkan dan sama-sama bisa merasakan manfaatnya. Tapi sebelumnya silahkan disupport. OJK masih tutup pendaftaran baru izin pinjol ya. Ini alasannya, kita bacain dulu beritanya ya. Jakarta, ini Jakarta Rabu 30 Juni 2021. Ini sudah lumayan lama ya, 10 hari yang lalu. Otoritas Jasa Keuangan OJK masih menutup pendaftaran plafon P2P baru yang telah berlaku sejak Februari 2020. Langkah ini dilakukan untuk memastikan status masing-masing fintech, menyusul merebaknya keresahan di masyarakat akibat aksi pinjaman online atau pinjol ilegal. Mantap ya. Memang iya, banyak kok masyarakat yang merasa resah, cemas, takut karena setiap hari izin itu selalu bermunculan, bahkan 100 sekian lah gitu loh ya, yang telah terdaftar ataupun yang telah berizin. Ini menambah satu kekhawatiran, apakah ini sudah melalui tahap yang sebenarnya gitu atau kayak mana gitu loh ya. Tapi kita bacain dulu. Rizwinandi Idris, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank IKNB OJK, mengatakan sejak tahun 2018 OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menutup sebanyak 3.193 fintech ilegal. Selain itu, fintech yang sudah terdaftar juga sedang dipastikan kesehatannya dari sisi kelembagaan maupun SDM. Ini bagus ini ya. Kalau bisa itu kesehatan dari fintech yang terdaftar itu coba dicek ulang gitu loh. Mana tahu banyak yang positif sakit gitu ya. Ya, karena saya perhatikan bukan dari pinjolnya tapi dari penagihannya gitu loh. Banyak yang bermasalah itu dari penagihannya, bukan soal pinjolnya. Kalau pinjolnya mah kayak gitu aja namanya, tapi penagihannya, penerapan bunganya, penerapan dendanya, ini loh yang harus diperiksa ulang. Ini sehat atau tidak pinjolnya kan gitu. Mana tahu pinjol sakit semua yang dimasukin ke dalam otoritas jasa keuangan ya. Dia menjelaskan moratorium pendaftaran fintech dilakukan untuk memverifikasi dan pengawasan plafon yang belum memenuhi peraturan yang ada. Perusahaan yang telah terdaftar diberikan waktu 1 tahun untuk mengurus perizinannya. Oke. Jadi setelah mendaftar tidak semua memproses izin. Banyak yang tidak ambil izin padahal sudah mulai cari investor. Jadi tidak semua yang terdaftar sudah berizin. Ini kami pastikan dulu kesehatannya seperti modal dan SDM. Paparnya dalam diskusi daring Waspada Jebakan Pinjaman Online Ilegal Forum Diskusi Selemba di Jakarta Rabu. Selain itu jelasnya OJK juga berencana melakukan pembaharuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 POJK titik 01/2016 tahun 2016 untuk mengadopsi permasalahan pinjaman online atau pinjol yang terjadi saat ini dan mengantisipasi perubahan di masa mendatang. Amin ya. Kita doakan amin gitu ya, karena memang saya perhatikan makin kesini makin banyak pinjol-pinjol ini yang berulah gitu loh ya. Telah diberikan peluang
untuk mereka terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan malah mencari-cari penyakit, ya. Mereka mempekerjakan pihak ketiga yang nggak jelas gitu loh. Entah sudah mempunyai sertifikat atau belum dari segi penagihannya, ya. Tidak melakukan pendekatan dulu terhadap debitur yang telat bayar atau gagal bayar gitu loh. Malah langsung ke poin untuk penekanan habis-habisan. Ini juga saya mendukung banget kinerja OJK hari ini karena mereka juga menutup dulu untuk izin verifikasi dari pinjol gitu ya. Jadi mereka mau mempertimbangkan dulu kesehatan dari pinjol ini memang sudah sehat banget atau belum gitu loh. Mana tahu nanti aplikasi-aplikasi sakit yang diberikan izin gitu ya. Tahun lalu OJK juga menyusun Digital Financial Roadmap 2020-2025 untuk mendukung inovasi di sektor keuangan. Stabilitas keuangan yang perlindungan konsumen, OJK sedang mengembangkan pusat data fintech untuk mengelola data perusahaan keuangan berbasis teknologi. Saat ini sudah terkoneksi 83 perusahaan yang sudah terintegrasi dengan sistem yang ada. Ini dikejar terus hingga mencapai 165 perusahaan yang terdaftar tadi. Fungsinya untuk membantu perusahaan P2P lending bekerja efisien paparnya. Di tempat yang sama, Togam L. Tobing, Ketua Tim Satgas Waspada Investasi menambahkan dari sebanyak 3.193 fintech ilegal yang ditutup sejak 2008 hingga Juni 2001 menutup sebanyak dilakukan tahun yaitu 2019 1.493 perusahaan, tahun 2020 1.026 perusahaan, tahun 2018 400 perusahaan ilegal, dan sejak awal 2021 hingga Juni mencapai 270 fintech ilegal. Berarti paling terbanyak itu diblokir oleh Satgas Waspada Investasi sekitaran tahun 2019. Dia mengatakan upaya pemberantasan pinjol ilegal menghadap kendala karena sebagian besar server beroperasi bukan di Indonesia. Hanya sekitar 22% aja di Indonesia, selebihnya di luar negeri. Seperti Singapura, Malaysia, ataupun Cina dan menggunakan aplikasi pribadi. Masyarakat perlu mengetahui bahwa setiap penawaran pinjaman online melalui SMS dan WA adalah ilegal. Ya, ingat ya, seperti juga yang sudah pernah saya bikinkan. Penawaran pinjaman ataupun promo-promo dari pinjaman melalui SMS atau melalui WA itu adalah ilegal. Ya, kita nggak peduli itu mau dari aplikasi mana. Asalkan mereka mempromosikan melalui SMS dan WA, ilegal. Ya, segera Anda laporkan. Mana lagi nih? Masyarakat perlu mengetahui bahwa setiap penawaran pinjaman online melalui SMS dan WA adalah ilegal. Karena pada pinjaman online ilegal, ini ada syarat untuk dapat memberikan izin akses data ponsel. Data ini akan digunakan untuk penagihan secara tidak beretika. Ya, kita lanjut dulu, kita lihat sambungan halamannya seperti apa ini. Saya pun juga heran ya kan, kita membaca di sini pun iklan pinjol juga masuk gitu loh. Untuk menghindari terjerat pada pinjaman online, Togam menyebutkan setidaknya ada 4 hal yang bisa dilakukan, yaitu pinjamlah pada fintech peer-to-peer lending, terdaftar, pinjam sesuai kebutuhan, pinjam untuk kepentingan dan produktif, dan pahami biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya. Oke, kalau saya sih ya, berdasarkan dari cerita yang di atas tadi atau bacaan yang di atas tadi, bahwa OJK masih mempertimbangkan dari kesehatan dari fintech yang telah terdaftar atau pinjol yang telah terdaftar. Jadi kalau sekarang ada satu ajakan fintech peer-to-peer lending terdaftar pinjam sesuai kebutuhan, saya kurang cocok gitu loh. Biarkan OJK dulu bekerja, layak atau tidaknya gitu loh. Mudah-mudahan OJK lebih teliti lagi, ya, karena ini menyangkut orang banyak. Karena di sini sudah banyak yang jadi korbannya, sudah banyak yang celaka gara-gara pinjaman online ini, ya. Jadi kalau di sini ada ajakan pinjamlah ke pinjol yang legal, pinjamlah ke pinjol yang telah terdaftar. Kalau saya biarkan OJK bekerja dulu. Nanti ya, kalau meminjam sesuai kebutuhan pasti dong, harusnya sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Ya, pahami biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya. Peran OJK dan kepastian hukum. Sementara itu, Andre Rahadian, Ketua Umum Iluni UI, mengatakan edukasi adalah hal yang penting pada masyarakat. Di sisi lain, dia menilai peran OJK sangat besar dalam pelaksanaan dan mengatur pelaku pinjaman online.
Bagaimana OJK bekerja sampai larut malam agar para pelaku fintech dan pendanaan online ini segera mendapatkan lisensi, sehingga mereka bisa diatur secara tepat dan lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan operasionalnya. Ini juga ada dari Wakil Ketua Komisi 9 ya. DPR RI mengatakan fintech diharapkan dapat diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri sehingga dasar hukum bagi perusahaan untuk beroperasi dan perlindungan bagi masyarakat yang lebih kuat. Ya pastinya dong ya. Dia mengatakan 2 poin besar yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, tugas besar OJK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua, penegasan tindakan dari penegak hukum untuk menindak fintech ilegal sehingga menciptakan keadilan bagi masyarakat. Saya lihat OJK serius berbenah. Kami minta terus OJK serius mengatasi masalah-masalah gagal bayar perusahaan keuangan. Karena konsumen harus bisa dilindungi di pasar. Misi parlemen sama dengan misi OJK untuk lembaga melindungi konsumen berhasil. Dia juga mengatakan perlu adanya peraturan yang tegas mengenai bunga yang diberlakukan oleh perusahaan pinjaman online. Dia berharap bunga pinjaman untuk fintech di bawah 6%, sehingga bisa menyentuh pelaku usaha mikro bahkan ultra mikro. 6% ini per bulan, per tenor, atau apa nih kalau 6% nanti ditetapkan 6% per hari, kita gemetar juga ya. Saya aja membacanya kalau 6% per hari gemetar juga itu ya. Kebayang nggak itu minjam 1 juta 6% 60.000 satu hari ya. Dari sisi persentase kontribusi pinjaman online untuk menggerakkan UMKM masih kecil karena selama ini pinjaman online masih menggunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga perlu diarahkan untuk digunakan biaya kegiatan produktif. Memang ya, masih banyak orang-orang yang meminjam untuk kebutuhan pokok, buat makan, minum ya, bukan buat usaha ya. Sedangkan duit pinjol ini diputarin buat usaha aja masih banyak yang kewalahan, apalagi ini diputarkan buat kebutuhan ya. Jadi dengan adanya hal seperti ini, OJK serius untuk menstop dulu verifikasi dari pinjol. Jadi sampai detik ini masih sekian puluh aja ya baru ya yang sudah mendapatkan izin verifikasi dari OJK. Dan untuk kedepannya OJK mau selektif dulu, mereka mau periksa dulu nih kesehatan dari pinjol ini benar atau tidak. Nanti jangan-jangan pinjol yang sakit, pinjol yang sudah tidak layak ini segala macam malah dikeluarkan izinnya ya. Dan kita mensupport kinerja OJK. Dan begitu juga dari teman-teman semuanya, dibantu juga gitu loh ya, disupport juga kinerja OJK dengan Anda tidak meminjam dulu ya. Tahan diri Anda, karena saya perhatikan sampai detik ini masih ada yang baru gagal bayar, yang baru jatuh tempo. Berarti masih ada pergerakan pinjam meminjam ya. Padahal channel saya sudah 2 tahun lebih loh, tapi perjalanan pinjam itu masih banyak. Kita melihat dari banyaknya orang yang baru jatuh tempo, baru telat bayar. Ini ngeri loh kalau ini selalu dibiarkan ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya, dan biarkan semua lembaga terkait untuk membenahi dulu segi pinjaman online yang ada di Indonesia supaya terciptanya sebuah program yang memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat ya. Mungkin dari saya cuma itu aja.